Ruang Inspirasi Podcast BPKS Banjarmasin. Sahabat sosial dimanapun Anda berada, saya kedatangan para narasumber, ada 2 orang dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Yang pertama, Ibu Haji Epi Violita. Selamat siang Ibu, selamat datang di Ruang Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Ibu Tince Saloh. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Assalamualaikum Datang juga di warahmatullahi Ruang wabarakatuh. Podcast. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Ibu Tince dan kepada Ibu Haji Epi Viola, pertama kali waktu Ibu mulai dari datang pintu gerbang sampai ke asrama, bagaimana kesan-kesan? Memang ini pertama kali kami mengunjungi, saya secara pribadi mengunjungi balai besar. Begitu melihat gedungnya megah, kemudian itu baru depan tuh, tampilan depan. Tapi saya pikir, wah ini kementerian, tidak salah saya bergabung di kementerian. Artinya memang saya kan baru masuk 6 bulan ini. Jadi saya ditempatkan di dinas sosial itu karena sesuatu yang ternyata saya diminta untuk kenal lebih jauh, dan ini pengalaman pertama saya untuk ingin mengikuti pelatihan dan ketemu dengan gedung yang buat saya luar biasa untuk Kementerian Sosial. Oke. Kalau Ibu Tince? Ya, saya selalu merindukan BPKS ini Pak, karena saya sudah berkali-kali juga di sini dan saya selalu pengen ke sini. Entah itu di kelas apa, saya selalu ingin rasanya dididik di sini. Karena prasarana dan sarananya seperti Widya Iswara serta panitia yang menyambut kami begitu ramah dengan segala macam yang dimanjakanlah kami sebagai peserta, sehingga hati saya selalu merindukan PPKS ini Pak. Oke, kita lanjutkan pembicaraan ini, semakin hangat, semakin menarik dari 2 narasumber kita. Tentunya ibu-ibu kan backgroundnya tidak dari Kesos, tidak dari Kesos, makanya diadakan pelatihan dasar pekerja sosial. Selama materi pertama sampai akhir, sudah sampai PPL sekarang kan, kemarin ya PPL kita sama-sama di lapangan. Apa yang akan membuat ada mindset apa lagi yang menjadi inspirasi? Karena ini hal yang baru bagi kita semua tuh, bagi ibu berdua juga bapak-bapak yang lain. Karena ini basicnya jauh berbeda dari keilmuan kita dan ya pekerjaan juga baru mungkin. Bagaimana tuh? Saya kebetulan baru bergabung dengan dinas sosial 6 bulan. Di 6 bulan berjalan, kemudian dengan latar belakang saya yang sebenarnya lebih ke teknis. Jadi saya sarjana perikanan, kemudian S2 saya ilmu lingkungan. Jadi begitu penempatan saya sebenarnya, saya kok ditempatkan dinas sosial gitu. Kaitannya apa, kemudian seperti apa nanti di dalamnya. Nah, 6 bulan berjalan, alhamdulillah ada undangan dari balai besar untuk mengikuti pelatihan dasar. Wah, buat saya ini kayaknya mesti harus diikutin nih, dan alhamdulillahnya kami kepanggil. Kebetulan 2 orang mutasi, sama-sama kami sarjana perikanan dan sama-sama penempatannya di dinas sosial. Jadi kita sempat bertanya-tanya nih, apa sih kira-kira yang kenapa kita mencari benang merahnya, kenapa ditempatkan. Tapi begitu sampai di sini, konsepnya pelatihan dasar. Kita mikir, pelatihan dasar, mungkin inilah paling cepat kami menyesuaikan apa sih sebenarnya pekerjaan sosial, kemudian apa yang bisa kami perbuat dan kontribusi apa yang kami bisa berikan dengan latar belakang kami gitu. Ya alhamdulillah dengan pelatihan ini sedikit terbuka dan nyambung. Oh ternyata kami punya kontribusi loh untuk pekerjaan sosial ini gitu, dengan latar belakang kami. Malah justru 2 hal yang kami dapatkan. Secara teknis kami masih bisa mempertahankan ilmu kami. Yang kedua, kami belajar lagi tentang kehidupan sosial yang notabene kalau kita bicara fakta itu nggak bisa yang nyata. Jadi terlalu banyak faktor penyerta. Begitu kali Pak. Oke, Ibu Tince. Sama saya latar belakangnya kesehatan, dan bersyukur sekali saya bisa ada di dunia sosial ya. Dinas sosial ini yang membangun semakin ilmu saya sebagai seorang kesehatan itu semakin berkembang, karena saya bisa memahami setiap individu itu secara sosialnya, dan langsung saya praktekkan juga ilmu kesehatan yang saya punya. Dan dengan pelatihan PDPS ini saya memahami bagaimana seorang pekerja sosial itu menangani individu, bukan hanya kesehatannya tapi juga
sosialnya dia, jiwanya dia yang harus terus diisi dengan bantuan pertolongan dari pekerja sosial ini. Dan saya berterima kasih sekali bisa mengasesmen juga individu, baik itu kelompok masyarakat itu secara ilmu sosial yang saya dapatkan dari pelatihan dasar pekerja sosial ini. Dan terima kasih saya sudah diizinkan untuk mengetahui lebih lagi tentang pekerjaan sosial, di mana lentur menerima setiap ilmu yang kami punya, yang walaupun kami tidak seorang peksos, tapi kami bisa berbaur dengan mereka dan memberikan yang terbaik bersama-sama. Oke, sahabat sosial dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Ada yang hal menarik dari para narasumber ini, sangat antusias untuk mengikuti PDPS. Tentunya ibu-ibu ini juga akan senang lagi mungkin nih, asal jangan jerak ya kalau ikut dekat. Ada lagi peningkatan berikutnya, apakah sangat berminat lagi gitu agar tidak adakan lagi kegiatan-kegiatan ini? Mungkin itu Bu dari ibu ini, gimana Bu Haji? Ya, terima kasih Bapak. Terkait dengan pelatihan, apalagi konsepnya peningkatan SDM, tentunya kami sangat menyambut dengan baik. Bahkan belum selesai acara pun saya secara pribadi sudah konsultasi tuh ke teman-teman, terutama kepala bidang, bahwa kalau bisa malah kami daftar duluan terkait manajemen. Kenapa? Karena kami yang struktural yang di kantor ini sangat bermanfaat terkait dengan manajemen. Mungkin kalau Peksos itu kami akan menjadi kalau kita punya anak buah terus mereka melaksanakan, maka kita udah punya ilmunya gitu. Tapi kalau manajemen kita yang akan menjalankan langsung. Jadi saya dengan senang hati bahkan mendaftar lebih awal untuk kelanjutan pelatihan terkait dengan manajemen, dan mudah-mudahan kami dari Provinsi Kaltim diundang kembali, terutama yang memang sudah ikut, sehingga ilmunya berkesinambungan. Pak Roni. Ya, Bu Teacher. Ya. Gimana nih Teacher? Ya, sama sebenarnya perasaannya seperti yang Bu Epi rasakan. Saya juga bersyukur dipanggil ya, dan mau melanjutkan kembali kalau memang ada sesi berikutnya. Dan juga bukan hanya saya sendiri, tapi teman-teman yang ada di struktural, semua di Kalteng itu kalau bisa diundang semua, jangan sampai terlewat seperti itu. Kemarin saya menyarankan agar ini yang belum, segera dipanggil gitu. Dan saya sendiri bersyukur kalau memang bisa nanti dilatih kembali di tingkat yang selanjutnya, dan saya nantikan Pak, sungguh di BPPKS ini bagus. Siap. Nanti akan kita undang kembali Yeah. Karena keberadaan dari Balai Diklat kita di BPKS Banjarmasin di regional Kalimantan adalah untuk pengembangan SDM di bidang kegiatan sosial. Di regional kita tentunya yang kita panggil adalah orang-orang yang di regional kita sendiri. Bagaimana kita membangun SDM yang berkualitas di bidang kegiatan sosial, bersinergis dengan, karena keberadaan kami juga dan dinas adalah mitra kerja dari kita semua. Ujung tombaknya sosial, keberhasilan kita di bidang kegiatan sosial adalah di tangan-tangan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang di lapangan. Mungkin itu yang bisa kita perbincangkan pada segmen ini. Jangan kemana-mana, ikuti terus tayangan berikutnya. Baiklah sahabat sosial dimanapun Anda berada, ini di penghujung sesi kita. Saya sudah berbincang-bincang banyak dan banyak hal yang kita gali dan kita dengarkan tadi dari para peserta dikat, narasumber saya di sini. Pada hari ini yang hadir adalah ibu-ibu semua, duduk di kursi panas saya. Biasanya campuran, ada cowoknya, tapi tidak apa-apa, Sri Kandi Indonesia ada di Kalimantan. Bagaimana Ibu? Harapan Ibu dengan Kementerian Sosial, dengan BPPKS Banjarmasin tentang fasilitas kami, bagaimana atau apa yang perlu kami ini untuk membangun kami ke depan? Terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya nih. Kayaknya kalau kita tidak dikritik, kita tidak pernah membangun, Pak. Betul, tapi begitu betul. kita mau membangun, maka kita siap untuk dikritik. Secara garis besar sebenarnya fasilitas segala macam buat kami udah luar biasa untuk balai besar ini. Namun ketika kami berada di dalamnya tentu banyak yang perlu dikoreksi juga nih. Olahraga, gym saya juga masuk. Kemudian ke fasilitas perpustakaan juga saya masuk. Nah, kalau perpustakaan ya tadi salah satunya sebenarnya udah bagus nih. Kursi sudah ada,
Tapi buat kami kalau 2 belum kurang, masih kurang nih Pak. Jadi kami masih menunggu. Jadi kalau bisa sih yang minimal 5 lah ya untuk kursi pijatnya. Kemudian fasilitas buku juga buat saya mungkin entahlah apa memang belum tertata rapi saja. Karena saya ada beberapa juga menanyakan terkait dengan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan baik dari kementerian ataupun yang sebenarnya sudah ada di regional kita gitu, yang artinya mungkin di kami belum ada, di sini sudah ada. Nah, inilah kesempatan saya untuk di perpustakaan gitu. Terus kemudian mungkin saran kepada Balai Besar, akan ada dilakukan diklat khusus untuk pejabat eselon 2 atau eselon 3 terkait dengan undang-undangnya. Iya, jadi iya, sehingga masing-masing kepala dinas eselon 2 eselon 3 ini lebih memahami. Iya, lebih memahami. Dia punya sinergi yang sama. Kemudian sama pula kegiatan di dalamnya gitu. Ini kan selama ini sepertinya belum pernah ada untuk pelatihan khusus pejabat terkait dengan aplikasi kali ya Pak, pemanfaatan atau yang sekalian langsung ke undang-undang eksosnya lah ya. Jadi memang beda kalau pekerja sosial kan lebih ke dalamnya. Nah sementara ya, nah kebetulan kalau pejabatnya kan ya tadi memanfaatkannya dan bagaimana supaya masing-masing dinas bisa berkoordinasi dan saling nyambung untuk kegiatannya. Gitu. Mungkin itu Pak Roni. Iya, terima kasih Bu Haji. Ini Bu Teacher. Iya. Kalau saya sangat antusias ya melihat kemegahan dari BBBPKS yang sekarang dilengkapi dengan sarana olahraga, perpustakaan, juga ada tempat pijat. Jadi pijatnya gratis dan bisa lama lagi. Nah, kemudian Lama yang lainnya kebagian tuh. cuman satu Pak yang nggak ada itu adalah swalayannya. Nah, swalayannya kalau kita misalnya ketinggalan sabun atau apa, kita harus jalan keluar minimarket mini kah, warung kecil gitu kan. Karena kita harus keluar itu yang jauh, karena ini masuk ke dalam sangat jauh, luas, megah, dan waduh mengesankan sekali. Untuk foto-fotonya bagus, view-nya bagus-bagus, saya suka sekali. Terus kalau itu tadi kekurangannya mini ya, kemudian saran untuk kedepannya itu kalau bisa olahraga yang seperti dicantumkan di syaratnya, nanti ada olahraga katanya, bawa baju olahraga apa. Memang kita pembelajaran orang yang sudah dewasa ya, jadi kita nggak usah disuruh olahraga juga bisa olahraga sendiri. Cuman ruang olahraga. Hanya saja kadang-kadang kalau kita mau menggunakan ruangan-ruangan tersebut, kuncinya itu ya Pak, kita harus kemana? Jadi harus tanya panitia ya. Untungnya ada satpam yang selalu berkeliling. Nah, satpam inilah yang jadi komunikasi kami, juga kita di WA dengan panitia bisa minta gitu kan, dibukakan ruang olahraga, dibukakan ruang pijat, walaupun cuma 2, tapi kami dengan sabar ya, Bu Epi tadi bilang masih pergantian ya, mungkin itu tahun depan bisa ditambah lagi paling. Ya, jadi untuk saran juga ke depannya ini asrama. Untuk asrama ini bagus 1 orang 1. Jadi karena ini adalah masa pandemik, jadi kita memang waspada Pak untuk setiap kita individu menjaga kesehatan kita masing-masing. Nah, dan juga prokesnya ditingkatkan, bukan hanya kami peserta yang menggunakan masker saat belajar, berkumpul ya. Kan berkerumun itu sebenarnya dilarang, tapi ketika kita sudah di swab, kita tahu kondisi tubuh kita bahwa kita ini negatif dan kita tidak reaktif, kita tetap memakai masker, tetap menjaga kebersihan tangan ya, baik kami peserta juga Widya Iswara dan panitia lainnya. Itu saja harapan kami Pak, terima kasih. Sahabat sosial dimanapun Anda berada, itu tadilah perbincangan kami dengan 2 narasumber yang sangat luar biasa dan berinspiratif sekali. Jangan lupa pesan Ibu, selalu cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.